Tes Wawasan Kebangsaan CPNS tahun 2024. Bela negara. Soal 1-10. Soal nomor 1 pasal 30 ayat 1 UUD tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Implementasi bela negara yang sesuai dengan pasal tersebut adalah: A. Warga negara perlu mengikuti kegiatan pelatihan militer guna melakukan pembelaan negara. B. Warga negara dapat secara sukarela mengikuti kegiatan gotong royong yang ada di tengah masyarakat. C. Warga negara harus mendapatkan perlindungan hidup dalam menjalankan kewajiban membela negara. D. Warga negara harus menghindari konflik yang dapat mengancam keamanan diri dan lingkungan sekitar. E. Warga negara wajib melakukan pembelaan negara dengan menjadi aparat TNI atau Polri. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Warga negara harus mendapatkan perlindungan hidup dalam menjalankan kewajiban membela negara. Soal nomor 2. Berikut ini implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara. 1. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi dalam pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela. 3. Rajin khidmat dalam mengikuti upacara bendera. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 5. Berpartisi dalam setiap pemilihan umum. Sikap bela negara yang sesuai bagi pelajar terdapat pada nomor A. 1, 2, dan 5. B. 3, 4, dan 5. C. 1, 4, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 1, 3, dan 4. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. 1, 3, dan 4. Soal nomor 3. Berikut ini implementasi bela negara yang dapat dilakukan oleh ASE adalah: A. Menggunakan serta memakai produk dalam negeri ketika pergi ke kantor. B. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. C. Menjadi ASN yang memiliki prestasi secara internasional. D. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. E. Memberikan pelayanan maksimal dengan harapan mendapatkan pengakuan dari negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Soal nomor 4. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi dalam aspek non-militer. Salah satu efektif untuk menunjukkan bela negara di era digital adalah A. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang budaya dan nilai-nilai kebangsaan. B. Berpartisipasi dalam kampanye online yang mendukung produk lokal dan nasional. C. Menghadiri acara nasional untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bela negara. D. Menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga keamanan siber sebagai bagian dari pertahanan negara. E. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui platform digital. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga keamanan siber sebagai bagian dari pertahanan negara. Soal nomor 5. Perhatikan poin-poin berikut.
1. Mengikuti pelatihan bela negara. 2. Menghormati dan menjalankan tugas keamanan lingkungan. 3. Menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial masyarakat. 4. Membayar pajak tepat waktu. 5. Melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang. 6. Menghindari segala bentuk provokasi yang bisa memicu konflik. Sikap bela negara sesuai dengan pasal 30 UUD tahun 1945 terdapat pada nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 5, dan 6, I. 3, 4, dan 6. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 5. Soal nomor 6. Hakikat penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara didasarkan pada A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. B. Kemampuan rakyat perlu perhatian khusus. C. Pelaksanaan UUD tahun 1945 sebagai kewajiban dasar warga negara. D. Ideologi Pancasila yang menjadi sumber kekuatan bangsa. I. Kemampuan aparatur negara militer dan sumber daya nasional. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara. Soal nomor 7. Tanggung jawab seorang ASN memiliki kewajiban menampakkan dirinya sebagai pribadi yang patuh terhadap aturan dari pemerintah, institusi, dan lembaga yang menaunginya. Berikut ini contoh perilaku seorang ASN dalam unsur bela negara adalah A. Membela kebenaran dan keadilan dalam segala situasi. B. Aktif dalam kegiatan menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal. C. Menghargai setiap pendapat orang lain yang berbeda dalam musyawarah. D. Bersedia ditempatkan dimanapun demi tugas diembannya. E. Membayar pajak penghasilan setiap tahun, melaporkan kekayaan pribadi ke negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Bersedia ditempatkan dimanapun demi tugas diembannya. Soal nomor 8. Dalam rangka merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia, berbagai bentuk implementasi bela negara dapat dilakukan oleh warga negara. Dari pernyataan di bawah ini manakah yang paling tepat mencerminkan partisipasi aktif dan penghormatan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia? A. Pemasangan bendera merah putih di halaman depan rumah. B. Mengikuti rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan di lingkungan. C. Mengikuti upacara bendera untuk menghormati perjuangan para pahlawan. D. Membaca dan mempelajari buku tentang sejarah kemerdekaan. E. Membeli bendera merah putih dari penjual. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mengikuti upacara bendera untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Soal nomor 9. Menteri Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkenal dengan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Upaya ini merupakan bentuk nyata dari sikap bela negara karena A. Menunjukkan kekuatan militer Indonesia di mata dunia. B. Mengurangi jumlah nelayan asing di perairan Indonesia. C. Meningkatkan pendapatan nelayan lokal dengan mengurangi illegal fishing.
D. Menjaga kedaulatan maritim Indonesia. E. Menjaga kedaulatan NKRI dari upaya sabotase dan spionase negara lain. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Soal nomor 10. Lia merupakan seorang warga desa yang memiliki warung makan khas dari daerah kampung halamannya. Meskipun awalnya hanya memiliki sedikit pelanggan, tetapi ia tidak menyerah dan terus berinovasi dalam menyajikan menu serta memberi pelayanan yang ramah dan sopan. Hingga akhirnya warung makan Lia ramai dikunjungi orang-orang serta dapat mengangkat citra makanan kuliner khas daerahnya. Sikap Lia tersebut dianggap sebagai bentuk bela negara, karena memiliki tujuan untuk A. Mengenalkan secara luas kampung halamannya kepada masyarakat di luar daerah. B. Mempertahankan kesejahteraan bangsa. C. Menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan sikap keramah tamahannya. D. Ikut melestarikan budaya bangsa. E. Menjamin kehidupan pribadinya agar tidak bergantung pada pemberian negara. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Ikut melestarikan budaya bangsa.